Dari kelompok 5. Sebelum kita memulai video ini, lebih baiknya kita berucap salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Anjani dari kelas 10 I1 ingin mempresentasikan video saya. Gedung Kerapatan Adat kini menjadi museum langkat. Gedung Bundar yang berdiri kokoh di jantung di kota Tanjung Pura, persis berhadapan dengan Masjid Azizi Tanjung Pura, berada pada dua jalan, yaitu Jalan Amir Hamzah dan Jalan Masjid. Gedung tua ini dibangun oleh Sultan Langkat, yaitu Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Lamansyah pada tahun 1904. Setelah 2 tahun dibangunnya Masjid Azizi dan selesai dibangun pada tahun 1906 dan sekaligus dimanfaatkan oleh pemerintahan Sultan Langkat, itu di mana gedung ini diberi nama Gedung Kerapatan Sultan Langkat. Gedung ini sangat kokoh yang dibangun oleh arsitek Belanda. Para pembesarnya jika itu mengambil berbagai kebijakan dan berbagai keputusan. Di samping Sultan Langkat penguasa tunggal pada pemerintahan tradisional tersebut, namun ia juga menganut transkualitika, di mana Sultan bersama Raja Muda pada Pangeran serta para datu menteri pembantu Sultan merupakan badan eksekutif para datu 4 suku para pangeran. Gedung ini yang berbentuk bundar berdiri di tanah seluas lebih kurang 800 meter yang berbentuk segitiga dan pusat budaya Melayu Langkat. Gedung Kerapatan Adat di Tanjung Pura memiliki 7 ruang yang merupakan ruang kerja diri masing-masing pejabat kerajaan. Salah satu di antaranya merupakan ruang kerja Amir Hamzah. Di tengahnya terdapat ruang bundar, tempat dilaksanakan ruang pengadilan, ruang rapat, dan pengambilan keputusan. Sultan Langkat termasuk beberapa rumah pembesar kerajaan di obrak-abrik, termasuk Gedung Kerapatan Adat. Ketika terjadi agresif Belanda tahun 1947, di mana pasukan Belanda sudah menduduki Binjai dan ibu kota Langkat sudah dialih ke Pangkal Brandan oleh para pejuang, membakar dan membumi hanguskan gedung-gedung tersebut. Dikhawatirkan akan menjadi kantong-kantong dan camp. Semua gedung hangus terlahap kecuali Gedung Kerapatan Adat Kesultanan Langkat. Beberapa kali dibom oleh para pejuang, tidak hancur, hanya bangunan bagian atap yang terbang dan punah setelah masa penyerahan kedaulatan hingga masa Orde Baru. Dalam suatu kunjungan hibah budaya beberapa hari kesembalian dari Malaysia, Zainab dan Samsul Bahri serta beberapa kesenian lain berpikir gedung peninggalan sejarah ini sayang jika tidak dimanfaatkan. Akhirnya Zainal Aka dan kawan-kawan menghadap Bupati Langkat ketika itu, Datuk Sri Haji Samsulam Sim, SE, agar gedung Bama Pancasila ini dijadikan museum Langkat. Datuk Sri Syamsul Arifin sangat antusias menyambut gagasan ini. Selanjutnya Zainab menghadap Komisi 5 DPR Langkat yang kebetulan ketua komisinya adalah Nurul Azharun Lubis, dan usulan ini sangat disetujui oleh DPRD Langkat. Maka sejak itu pula Zainab sebelumnya adalah pengelola apartemen Pengarang Langkat oleh Bupati Samsul Arifin. Ketika itu dimutasi ke Dinas Kabupaten dan Dimutasi Langkat yang dipimpin Diakterandes Haji Subono pada saat itu. Maka sejak itu di tahun 2001 gedung tua ini dulu bernama Gedung Kerapatan Adat Sultan Langkat, kemudian menjadi Bima Pancasila.
lalu menjadi gedung Museum Amir Hamzah, dan akhirnya menjadi museum lengkap. Tidak semudah membalikan telapak tangan dalam mengambil benda-benda peninggalan sejarah, terlebih lagi peninggalan sejarah lengkap. Akhirnya, pada tanggal 26 Desember 2006 oleh Bupati Langkat ketika itu, Datuk Sri Haji Samsul Arif SE, meresmikan gedung ini menjadi gedung museum lengkap. Namun sejauh ini gedung Kerapatan Adat memiliki kegunaan Sultan Langkat sampai saat ini, bahwa adanya penyerahan secara resmi kepada pemerintahan Kabupaten Langkat. Saya mendapat informasi agar kentung atau beduk guru bersilam yang usia sudah 100 tahun ini oleh Tuan Guru Bersilam diminta agar kantongan kayu tersebut disimpan di museum. Demikian juga dibeli kursi Tuan Guru Tuan Syah Abdul Abdurrahman bersama dengan tempat air minumnya, piring makan, dan guncang penyimpanan uangnya yang terdapat dari batak kelapa. Semua diletakkan di museum dalam upaya memajukan museum dan Kerapati Wisataan Religius Tanjung Pura Zainab menyelenggarakan Festival Aziz dengan pusat kegiatan di Masjid Azizi, dan masjid kegiatan ini berlangsung selama 7 tahun berturut-turut. Dewasa ini, ingatan tersebut tidak dilaksanakan lagi karena tidak diketahui permasalahannya, padahal kegiatan Festival Aziz sangat berdampak sangat luas. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Saya minta maaf jika ada salah kata. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanya, tetapi jangan minta kepastian karena saya di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sedang sunyi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.